bisa membebaskan siswanya untuk berkreasi dalam teknologi, ingin meluangkan atau mengaplikasikan di rumah atau di lingkungan sekitar saya. Saya bisa bergabung bersama perusahaan IT, jadi saya bisa lebih meningkatkan lagi kinerja kerja saya dalam teknologi. SMK Pancabakti Banjarnegara Di Kabupaten Bogor. Dari SMK yang 1 Cibinong. Dari SMK aja deh. Ahmad Sekolah dari SMK 3 Perguruan Segini. Informatika Minat Generasi Mas Sekolah SMK Pancabakti Banjarnegara. Menjadi IT yang profesional. Nah, ingin berkembang di jaringan. lebih terbuka lagi tentang jaringan, tentang server. Mulai soft skill tuh ada percaya diri, lebih percaya diri. Lebih dalam lagi, kita lebih mengenal lagi tentang jaringan, lebih mengenal lagi tentang alur-alurnya itu lebih jelas lagi, lebih spesifik lagi, lebih real lagi. Kita juga berarti eksekusinya itu lebih ke nyatanya gitu. Radio servernya di bagian folder. Dan Raspberry Pi. Digital Techniques. Project radio server. Dan monitoring system. Bisa memotivasikan untuk sekolah-sekolah biar kedepannya bisa membebaskan siswanya untuk berkreasi dalam teknologi, ingin meluangkan atau mengaplikasikan di rumah atau di lingkungan sekitar saya. Saya bisa bergabung bersama perusahaan IT, jadi saya bisa lebih meningkatkan lagi kinerja kerja saya dalam teknologi.
lebih terbuka lagi tentang jaringan, tentang server. Mulai soft skill tuh ada percaya diri, lebih percaya diri. Lebih dalam lagi, kita lebih mengenal lagi tentang jaringan, lebih mengenal lagi tentang alur-alurnya itu lebih jelas lagi, lebih spesifik lagi, lebih real lagi. Kita juga berarti eksekusinya itu lebih ke nyatanya gitu loh. Radio servernya di bagian komputer. Raspberry Pi. Digital Signage, project radio server, monitoring system. Bisa memotivasikan untuk sekolah-sekolah biar kedepannya bisa membebaskan siswanya untuk berkreasi dalam teknologi, ingin meluangkan atau mengaplikasikan di rumah atau di lingkungan sekitar saya. Saya bisa bergabung bersama perusahaan IT, jadi saya bisa lebih meningkatkan lagi kinerja kerja saya dalam teknologi. SMK Pancabakti Banjarnegara Di Kabupaten Bogor. Dari SMK yang 1 Cibinong. Dari SMK aja deh. Ahmad Subah dari SMK 3 Perguruan Tinggi. Informatika Bina Generasi, Mas. Sastra SMK Pancabakti Banjarnegara. Menjadi IT yang profesional. Nah, ingin berkembang di jaringan, lebih terbuka lagi tentang jaringan, tentang server. Mulai soft skill tuh ada percaya diri, lebih percaya diri. Lebih dalam lagi, kita lebih mengenal lagi tentang jaringan, lebih mengenal lagi tentang alur-alurnya itu lebih jelas lagi, lebih spesifik lagi, lebih real lagi. Kita juga berarti eksekusinya itu lebih ke nyatanya gitu loh. Radio servernya di bagian komputer. Digital Signage, project radio server, monitoring system. Bisa memotivasikan untuk sekolah-sekolah biar kedepannya bisa membebaskan siswanya untuk berkreasi dalam teknologi, ingin meluangkan atau mengaplikasikan di rumah atau di lingkungan sekitar saya. Saya bisa bergabung bersama perusahaan IT, jadi saya bisa lebih meningkatkan lagi kinerja kerja saya dalam teknologi.
SMK Pancabakti Banjarnegara. Di Kabupaten Bogor. Dari SMK yang 1 Cibinong. Dari SMK GAJ Depok. Ahmad Subah dari SMK 3 Perguruan Tinggi. Informatika Bina Generasi Mas Saswa SMK Pancabakti Banjarnegara. Menjadi IT yang profesional. Nah, ingin berkembang di jaringan. Lebih terbuka lagi tentang jaringan, tentang server. Mulai soft skill tuh ada percaya diri, lebih percaya diri. lebih dalam lagi, kita lebih mengenal lagi tentang jaringan, lebih mengenal lagi tentang alur-alurnya itu lebih jelas lagi, lebih spesifik lagi, lebih real lagi. Kita juga berarti eksekusinya itu lebih ke nyatanya gitu. Radio servernya di bagian komputer. Raspberry Pi. Digital Techniques. Project radio server. Dan monitoring system. Bisa memotivasikan untuk sekolah-sekolah biar kedepannya bisa membebaskan siswanya untuk berkreasi dalam teknologi. Ingin meluangkan atau mengaplikasikan di rumah atau di lingkungan sekitar saya. Saya bisa bergabung bersama perusahaan IT, jadi saya bisa lebih meningkatkan lagi kinerja kerja saya dalam teknologi. SMK Pancabakti Banjarnegara. Di Kabupaten Bogor. Dari SMK yang 1 Cibinong. Dari SMK GAJ Depok. Ahmad Subah dari SMK 3 Perguruan Tinggi. Ya, terima kasih. Selamat siang, selamat bergabung bagi teman-teman yang sudah bergabung pada saat ini. Selamat datang di Apkomindo Excellence Center. Program ini merupakan rangkaian pembahasan mengenai teknologi pendidikan. Bagi teman-teman yang belum kenal, siapa itu kami, siapa itu Apkomindo, ya, izinkan saya untuk sedikit menjelaskan mengenai Apkomindo itu. Apkomindo itu merupakan Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia. Sebentar, saya coba share screen-nya dulu. Iya. Ya, biar bisa terlihat dengan cukup jelas ya. Ya, memang kami sudah ada sejak tahun 1992, gabungan dari teman-teman yang bergerak di dunia IT atau teman-teman yang punya usaha
di bidang komputer lah ya untuk sebutan umumnya. Nah, sejak 2017 kami coba belajar dan mengerti mengenai dunia pendidikan dan menyiapkan materi dan memfilter apa sih yang bisa kita sampaikan ya pada teman-teman untuk di dunia pendidikan. Makanya untuk itu kami siapkan fasilitas di tempat kami yang kami sebut Apkomindo Excellence Center dengan dukungan dari teman-teman Apkomindo yang ada, dan sehingga sarana yang sudah kami siapkan yang sebenarnya bisa untuk dipergunakan dalam menyampaikan bahan-bahan atau materi yang berhubungan dengan dunia edukasi. Ya, dan ini beberapa gambar yang sudah kami lakukan, dan memang untuk saat ini dalam suasana situasi pandemi kita tidak bisa tatap muka. Ya, untuk itu makanya sejak beberapa bulan ini kita tidak melakukan program, dan baru sekarang inilah kita coba program untuk kita jalankan melalui saluran webinar seperti saat ini. Nah, program ini kami siarkan secara live ya melalui Facebook yaitu apkomindo.info ya, kemudian nanti tentu saja rekamannya akan kami upload di YouTube dan bahkan di Instagram apkomindo.info. Makanya izinkan kami untuk boleh merekam acara ini semua ya. Dan hari ini merupakan edisi yang pertama yang kita lakukan ya, yang bekerja sama dengan Assembler, teman-teman yang ada di Bandung yang sudah siap untuk membagi apa yang mereka punya, apa yang bisa mereka berikan kepada teman-teman nanti untuk bisa dipergunakan dalam proses belajar mengajar ya, dengan mempergunakan augmented reality ya. Beberapa hal tentu saja kami minta, dan kelihatannya teman-teman juga sudah lakukan, mikrofon untuk di mute, demikian juga video sementara dimatikan ya. Nanti pada saat teman-teman ingin bertanya boleh memperlihatkan melalui raise hand maupun chatting ya, media ada chat room yang nanti juga bisa dipergunakan. Jadi jangan sungkan, selama pembahasan atau materi diberikan, teman-teman boleh mengirimkan pertanyaannya. Nanti kita akan coba bahas satu persatu ya. Dan ya, program kami sebenarnya sudah kami jalankan sejak awal Juli ya, walaupun memang belum terfokuskan kepada dunia pembelajaran, tapi sekedar teman-teman boleh juga mengetahuinya bahwa setiap hari Rabu bekerja sama dengan majalah print media kami lakukan beberapa seminar ya. Sekarang ini sudah memasuki episode yang keempat untuk hari Rabu besok. Temanya cukup menarik, jadi bagi teman-teman yang ingin bergabung dan ingin mendengar boleh silakan untuk registrasi ya, dan seperti tercantum di dalam gambar ini. Mudah-mudahan ini cukup menarik bagi kita semua. Kita juga ada melakukan workshop hidroponik ya, yang sudah kita lakukan untuk edisi yang kedua yang mulai memang hari Sabtu minggu ini, hari Sabtu besok kita mulai lagi. Tapi khusus buat teman-teman yang ada di institusi pendidikan, jangan kaget karena ini memang untuk dunia profesional kita minta berbayar ya. Tapi kalau nanti untuk teman-teman yang ada di sekolah, Pak ingin dong kami belajar hidroponik, nah kita pun akan bisa memberikannya secara gratis ya. Tapi nanti memang membutuhkan minimal 3 kali pertemuan dan bahan-bahan yang memang harus dipersiapkan terlebih dahulu supaya kita bisa mempraktekannya. Karena kalau kita hanya mendengar teori saja, tentu saja itu tidak banyak yang bisa kita pelajari ya, karena hidroponik ini
cukup menarik. Yang penting kita mau mencobanya. Ya, ini sekilas mengenai program yang kami jalankan. Nah, telah hadir di tengah-tengah kita Pak Deden dari Assembler. Saat ini posisinya ada di Bandung. Pak Deden, boleh Pak videonya tolong diaktifkan biar teman-teman juga bisa melihatnya. Ya, nah mana Pak Deden belum terlihat ini rupanya. Ya. Sudah Pak. Sudah ya. Nah ini dia wajah ganteng Pak Deden. So, jadi tanpa membuang waktu lagi, ya saya undang Pak Deden untuk boleh memberikan pemaparannya Pak, ya mengenai tools yang Assembler miliki dalam dunia edukasi, yaitu mempergunakan teknologi augmented reality. Ya, saya persilakan Pak Deden. Oke, ya terima kasih Pak Rudi atas waktunya dan salam kenal Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Perkenalkan saya Deden Nugraha dari Assembler. Kita kita perusahaan IT di bidang augmented reality. Kita dari Bandung, dari Dago. Nah, kita sekarang akan mengenalkan tentang Assembler Edu, di mana Assembler Edu ini penggunaannya itu mirip dengan Google Classroom. Itu nanti bisa di-share kodenya. Oke. Nah, apa itu Assembler Edu? Jadi Assembler Edu ini platform untuk kita pembelajaran jarak jauh, di mana konten-konten yang tersedia ini itu bentuknya 3D. Jadi kita bisa menggunakan, membuat, bahkan share konten-konten 3D augmented reality. Nah, Assembler Edu ini sudah digunakan di seluruh dunia. Terus Assembler ini juga dapat diakses di handphone, tab, maupun komputer. Jadi Assembler Edu ini bisa menstimulasikan model 3D, terus pembelajarannya jadi lebih detail dan menarik. Nah, mengapa menggunakan Assembler Edu? Yang pertama itu berbasis visual, jadi konten-konten atau materi-materi yang disampaikan itu tidak lagi abstrak, jadi bisa divisualisasikan. Misalnya tsunami itu kan yang kita tahu itu langsung air itu langsung menerpa pemukiman warga, hancur seperti itu. Nah, kita bisa divisualisasikan misalnya dari gunung yang meletus terus bongkalnya masuk ke ke laut, dari laut itu mengakibatkan ombak yang sangat tinggi dan menerjang pemukiman warga. Jadi proses penjelasannya itu tidak abstrak gitu, dia jelas. Terus kumpulan objek 3D tidak terbatas karena di kita juga ada aset-aset yang bisa digunakan, itu langsung bisa digunakan. Kita ada topik-topik, selain itu juga kita ada library dari kita. Selain itu juga kita bisa memasukkan konten-konten 3D dari aplikasi software profesional seperti SketchUp, 3D Max, Maya, sama Blender seperti itu. Nah, untuk kreativitasnya itu menginspirasi karena kita bisa mewadahi Bapak Ibu guru yang punya keinginan, bisa nggak dimasukkan dengan video, bisa nggak dimasukkan teks, bisa nggak dimasukkan gambar gitu, atau anotasi, bahkan objek 3D-nya. Nah, itu semua ada di Assembler. Jadi kita udah siapkan, jadi kita bisa mewadahi kreativitas Bapak Ibu untuk pembelajaran di kelas. Nah, ini salah satu topiknya. Jadi kita menyediakan topik-topik life science, fisik, math, chemistry gitu. Nah, ini salah satu bentuk dari konten yang ada di Assembler Edu.
Dan Assembler Edu sendiri ini bisa di-download di Play Store dan App Store seperti itu. Nah, ini salah satu library yang ada di Assembler Edu. Jadi di sini kita bisa memasukkan konten-konten yang sudah ada di Assembler Edu yang kita bisa menggunakan jari kita itu untuk memasukkan kontennya ke marker area. Jadi membuat augmented reality itu semudah kita memainkan jari saja, tinggal drag and drop seperti itu. Nah, di sini nanti kita memasukkan video, gambar, teks, ya, anotasi gitu, konten 3D. Nah, ini kelas virtual yang kita miliki. Nah, jadi si kelas ini bentuknya, misalnya kita pelajaran biologi. Biologi itu kan gurunya ngajar di 5 kelas misalnya. Nah, nanti ada biologi 1, biologi 2, biologi 3, biologi 4, sama 5. Nah, nanti Gimana ini, Pak? ya, kita buatkan kelasnya. Nah, kelasnya itu nanti di sana kita bisa memasukkan guru dan siswa. Nah, siswanya itu kita bisa invite mereka berdasarkan username, kalau enggak berdasarkan kode yang nanti di-share dari sana. Nah, jadi kodenya itu kita akan share ke tiap kelasnya. Misalnya biologi 1 ada kode tersendiri, biologi 2 ada kode tersendiri. Nah, itu bisa di-share ke siswa-siswanya. Nah, kita juga ada untuk membuat karya interaktif dengan Assembler Studio. Nah, ini dengan Assembler Studio ini itu kita bisa menggunakannya di PC atau desktop laptop ya. Seperti itu. Jadi ada aplikasi kita juga yang nanti bentuknya itu seperti PowerPoint, lebih interaktif lagi, ada next seperti itu. Dan kita juga bisa mengimport custom 3D dari yang tadi software profesional untuk masuk ke Assembler mobile-nya itu menggunakan ini. Gitu. Nah, Berarti pada saat kita nah ini kita juga selama ini kan untuk markernya itu kalau kita tahu sendiri menggunakan kita membuat AR itu sulit ya untuk markernya. Nah, di Assembler Edu ini itu dibuat menjadi lebih mudah. Bapak Ibu tinggal nanti download marker aja, di generate markernya, itu akan keluar marker seperti ini. Nah, nanti ketika markernya itu sudah keluar, itu kita tinggal scan aplikasinya dengan Assembler Edu, itu akan keluar 3D yang tadi kita buat. Seperti itu. Nah, kita juga ada custom marker. Ya. Custom marker ini adalah marker yang bergambar itu. Nah, di sini tampilannya contohnya itu adalah katak. Jadi kita bisa melihat anatomi katak sampai yang paling dalam dengan cara di-scan, keluar kataknya, nanti tinggal dipilih next. Nah, nanti ada tahapannya seperti ini. Dan dia langsung kita tanpa harus menangkap katak, membelahnya, kita bisa lihat anatomi yang paling dalam seperti itu. Nah, kita juga bisa menampilkan konten AR-nya di dunia nyata dengan ukuran sebenarnya. Jadi kita bisa dikoneksikan ke proyektor. Jadi seolah-olah siswa itu atau Bapak Ibu guru kalau ngelihat ke proyektor itu akan melihat di depannya itu ada katak gitu yang tersimpan di atas meja gitu. Nah, di sana kita juga bisa melihat ukuran sebenarnya, tinggal kita besarkan sesuai dengan ukurannya. Nah, manfaat itu kolaborasi si Assembler ini dengan sekolah, kita juga di sini ada program untuk yang free-nya kita ada, untuk yang berbayarnya juga kita ada. Nah, untuk yang berbayarnya kita ada Assembler Edu Apps, Assembler Edu Desktop, modul Assembler Edu, pelatihan, sertifikat ACE, ekstrakurikuler sekolah, konsultasi buku AR, dan sertifikat gitu. Nah, ini untuk programnya nanti ini. Nah, lampirannya si Assembler Edu ini sudah bisa dilihat oleh Bapak Ibu sekalian, itu sudah digunakan di beberapa negara ya. Udah sekarang aja sudah lebih dari 300 guru di seluruh dunia yang join ke Assembler ACE Community gitu. Nah, di sini ini kita bisa lihat
betapa si assembler ini bisa digunakan untuk mengajar di kelas. Jadi pengenalan hewan. Jadi kita bisa lihat di Ohio ini anak lagi nge-scan tentang kepiting. Dia di-scan kepitingnya harus keluar seperti itu. Nah, di sini juga belajar tentang konten-konten atom. Jadi mereka bisa melihat ketika di-scan itu atomnya keluar dan dilengkapi dengan anotasi. Nah, angka-angka ini ketika diklik itu dia akan keluar informasi-informasinya. Nah, ini di sini ada Iban dari Spain ini, dia mengajarkan tentang penggunaan drone. Nah, nanti di sana beliau membuat sebuah LKS, yang LKS-nya itu yang harus diisi di pinggirnya itu ada marker dari assembler. Nah, beliau membuat 3D-nya, terus disertakan dengan ada anotasi-anotasi di bagian-bagian drone tersebut. Jadi ketika di-scan, orang-orang itu bisa mempelajari drone tersebut secara tidak langsung tanpa harus membawa drone-nya gitu. Nah, ini di Afrika Selatan dan Palestina, siswa itu bisa belajar di rumah. Jadi dengan assembler ini, belajar di rumah menjadi lebih menyenangkan karena mereka bisa langsung membuat kontennya, belajar langsung, di-scan dia hidup, objek yang dijelaskannya itu terlihat gitu. Jadi tidak abstrak. Oke. Nah, sebelum COVID ini kita juga sering menerima kunjungan-kunjungan dari sekolah gitu. Tapi untuk COVID ini kita akan ganti kunjungannya itu dengan webinar. Nah, kunjungannya itu kita ada dari Jember, dari Bandung, dari Garut, dari Tasik, dari Tangsel, juga ada itu beberapa sekolah di Indonesia ini yang datang berkunjung ke kita untuk mengenalkan AR seperti itu. Nah, ini join assembler untuk di sekolah-sekolah kita di Bandung. Kebetulan kita domisilinya di Bandung, kita juga mengajarkan assembler ini ke sekolah-sekolah di Bandung. Seperti itu. Nah, di sini ada assembler certified educator. Nah, ini ACE ini komunitas guru yang yang berasal dari seluruh dunia. Nanti mereka itu akan seperti menggunakan assembler di sekolahnya, terus setelah itu mereka akan daftar dan akan mendapatkan sertifikat. Jadi lebih ininya kita ada komunitas untuk guru-guru pengajar yang nanti guru-guru pengajar itu akan mendapatkan sertifikat dari Assembler Edu gitu. Nah, caranya bagaimana? Saya akan tampilkan. Oke. Nah, ini website kita. Alamatnya edu.assemblerworld.com. Nah, buat Bapak Ibu pengajar, silakan nanti bisa join di sini di Assembler Certified Educator yang ini kita klik. Nah, nanti caranya gampang, itu tinggal Bapak Ibu tinggal login di sini. Nah, caranya download, terus login Assembler Edu. Nah, nanti Bapak Ibu ada dikasih link untuk ke email. Setelah itu nanti kita akan cek. Pak, untuk share screen-nya ditutup ya? Enggak sih, tidak ada perubahan. Oh, nggak ada perubahan ya? Saya ke stop soalnya. Oh, coba di-share lagi, Pak. Nah. Okay. Nah, ini nanti tinggal dapat nanti sertifikat dari Assembler Edu ini. Jadi nanti kita ada 9 tahapan, 9 level. Per levelnya nanti ada benefitnya tersendiri dan ada apa yang harus dikerjakan seperti itu. Nah, nanti tinggal pilih di sini apply now. Seperti itu. Nah, komunitasnya sendiri kita ada di Facebook. Nah, ini komunitasnya Assembler Edu Community Official. Nah, di sini itu dari seluruh dunia mereka sharing tentang pengalaman mereka menggunakan Assembler Edu. Dan di sini juga Bapak Ibu bisa menanyakan
jika nanti ada yang ingin ditanyakan, misalnya cara penggunaannya di sekolah seperti apa, bagaimana, silakan bisa di sini. Ini yang dari Mesir, mereka sharing menggunakan Assembler Edu untuk PJJ gitu. Nah, seperti ini. Jadi, nah ini beliau yang udah menggunakan dan mereka ngasih code buat assembler seperti itu. Nah, ini beberapa banyak penggunaan yang ini yang kimia gitu. Nah, ini penggunaan untuk yang assembler. Nah, kalau di sini juga kita bisa di assembler ini, Assembler Edu juga kita bisa membuat 3D-nya juga kalau Bapak Ibu itu tertarik untuk membuat 3D-nya. Nah, ini di-share beliau menggunakan dari handphone, menggunakan handphone membuat 3D-nya. Nah, di sini banyak tentang assembler. Nah, ini salah satunya. Selain itu juga saya akan menampilkan di assembler studio yang tadi bentuknya model next seperti itu ya. Nah, ini salah satu penggunaannya adalah di printer. Nah, ini di bawah ini itu tampilannya kita ada per slide pertama untuk apa, kedua untuk apa, tiga, dan seterusnya itu disesuaikan. Kita coba di play dulu. Nah, Memang tidak ada suaranya ya Pak Deden sepertinya. ya, memang dibuat tidak ada suaranya, Pak. Oke. Iya, seperti itu. Oke, nah itu untuk yang aplikatifnya. Nah, mungkin sekarang saya lebih akan memperlihatkan tentang bagaimana sih penggunaan si Assembler Edu ini. Nah, kita bisa registrasi di websitenya ini. Nah, di sini kalau misalnya kita ingin bahasa Indonesia, kita tinggal pilih saja di sini nanti itu ada bahasa Indonesianya. Nah, ini ada edukator kit yang bisa nanti di-download sama Bapak Ibu. Jadi di sini nanti ada modul untuk penggunaan dan yang lainnya. Nah, nanti Bapak minta maaf, boleh minta tolong linknya dituliskan di chat room, Pak. Ada yang bisa bantu di sana biar bisa terlihat karena ini kurang terlihat jelas linknya di mana. Oke. Saya share untuk yang yang ACE. Nanti untuk daftar yang ACE silahkan. Nanti yang untuk di ACE ini nanti tinggal di scroll aja ke bawah. Itu akan ada yang download ini, edukator kit seperti itu. Nah, oke. Maaf Pak Deden, ada beberapa pertanyaan sudah terkumpul. Kira-kira nanti kita jawab satu persatu atau bisa langsung, Pak? Mungkin setelah nanti saya akan menampilkan assembler Edu-nya tersendiri ya Pak ya. Mungkin akan lebih menarik lagi nanti mungkin ya. Lebih. Silakan. Oke. Nah, nanti kita tinggal login di sini registrasi. Jadi kita ada via webnya login registrasi ya. Nah, ini karena saya udah registrasi, nanti registrasinya bisa menggunakan, saya keluar dulu. Nah, seperti ini. Nah, itu kan tinggal kita, kalau saya punya akun, saya sudah punya akun, kalau ini tinggal daftar saja. Nanti Bapak Ibu silakan daftar saja. Kalau saya sudah punya akun. Oke, nah ini tampilan dari Assembler Edu. Nah, di sini ada kelas, menu kelas, jadi kita bisa membuat kelas, dan ada menu untuk kita bisa bergabung dengan kelas. Di sini ada topik ini adalah konten-konten yang disediakan, tapi untuk konten ini, Bapak Ibu itu di sini untuk nge-view saja. Tapi kalau untuk menggunakannya, itu harus download Assembler
Edu yang di mobile itu tinggal download saja di App Store atau di Play Store. Nah, di sini di menu kamu juga kita bisa membuat project. Nah, ini projectnya nanti bisa menggunakan desktop atau menggunakan yang handphone. Gitu. Nah, ini untuk kelas kita coba buat kelas. Nah, di sini kita ada tanda plus, kita buat kelas. Nah, kelasnya misalnya biologi 1 misalnya. Di sini biologi 1 juga. Nah, itu nanti tinggal buatkan saja. Bapak Ibu ngajarnya misalnya lebih dari 1 kelas ya tinggal dibuatkan saja. Nah, ini untuk background-nya kita create buat. Nah, kita bisa buka, ini kan biologi 1, kita buka kelasnya. Nah, ini berandanya, ini materi yang nanti kita akan share, ini anggotanya siapa aja. Nah, di anggota ini kita bisa menambahkan guru, silakan tidak terbatas, penggunanya siapa atau kodenya. Kodenya juga bisa. Kita misalnya ini pengguna punya akun assembler ya, kita tinggal tuliskan saja di sini. Gitu. Nah, seperti ini. Ini kan kita sudah upload yang Nu ini menjadi guru. Nah, untuk guru ini tidak terbatas, silakan sekolah itu kan ada yang satu kelasnya itu bisa lebih dari 2 orang gitu kan. Nah, terus di sini ada kita menambahkan siswa. Nah, siswa ini kan banyak ya, nggak mungkin kita satu-satu untuk masukkan username-nya. Kita share aja kodenya. Nah, kode yang ini kita share ke siswa berdasarkan kelasnya. Biologi 1 nanti apa, biologi 2 itu nanti ada lagi kode. Nah, untuk masuknya itu siswa itu tinggal ke sini gabung dengan kelas lain. Tinggal klik gabung dengan kelas lain, kodenya dimasukkan ke sini. Misalnya di sini ada kode, nah itu tinggal masukkan ke sana kodenya. Nah, setelah masuk, nanti materi, di sini ada materi, kita bisa cari kontennya. Nah, konten-konten yang sudah ada, itu di assembler juga sudah ada dan sudah bisa langsung digunakan. Contoh, kita akan yang labs ini, nah ini misalnya tengkorak manusia. Nah, kita misalnya butuh, ini tinggal klik, share saja di konten biologi. Tapi untuk melihatnya, itu kita butuh bantuan dari gadget kita. Nah, saya akan pindahkan itu untuk ke gadget. Oke, ini kita tampilkan di iPad. Nah, ini assembler Edu, kita klik yang A, ada tulisan bawahnya Edu, kita klik. Nah, kalau saya sudah masuk, saya ini dulu. Nah, kalau misalnya yang belum masuk, tadi tampilannya seperti yang tadi, ketika kita logout, misalnya, nah tampilannya akan seperti ini. Gitu. Saya akan coba masuk dulu, sebentar. Oke, nah ini biologi 1 yang tadi kita buka. Nah, kita buka. Ini materi yang tadi yang di-share. Nah, kalau kita ingin melihat si materi ini, kita coba kita tambahkan. Misalnya ini tadi kita hapus dulu. Kita tambahkan materi yang tadi Human School. Nah, di sini ada Play in 3D dan Play in AR. Nah, kita misalnya coba Play in 3D dulu. Nah, kita di sini ada bagian-bagiannya dan kita bisa tap. Nah,
Seperti ini untuk mempelajari tengkorak manusia, kita bisa tap. Atau kita bisa tampilkan ini ke dunia nyata. Nah, kalau kita bisa koneksikan ini ke proyektor. Dan kita bisa taruh objeknya di dunia nyata. Nah, ini objeknya kita taruh di atas keyboard laptop saya. Dan ini saya bisa pindahkan juga. Saya pindahkan ke sini. Nah, seperti ini. Oke, kita juga bisa tap. Nah, bagian-bagiannya sudah ada. Nah, ini bagian-bagiannya ada. Dan kita bisa tap juga. Dan kita bisa melihat. Dan ini bisa direkam juga. Di pojok kanan bawah itu ada untuk fasilitas untuk merekam. Nah, seperti ini. Jika kita sudah tadi misalnya si kontennya itu sudah oke, tinggal kita ada share di pojok kanan atas, klik share, masukkan ke konten biologi 1. Nah, di sini itu di kelas di biologi 1 itu konten yang tadi akan muncul di atas. Nah, nanti bagaimana kalau misalnya kita ingin membuat konten sendiri kalau di Assembler Edu ini tidak ada konten yang ingin kita masukkan? Boleh. Kita tinggal masuk ke menu U. Di menu U itu kita bisa membuat konten sendiri. Nah, ini Classic Editor itu seperti kita main Minecraft, Lego gitu ya. Kita bikin-bikin bangunan dari nol gitu kan. Misalnya kita juga membuat dari bulat menjadi boneka beruang. Nah, itu untuk orang-orang yang suka membuat 3D sendiri gitu ngulik. Nah, saya sarankan sih untuk yang interaktif Bapak Ibu guru menggunakan yang Simple Editor. Nah, di Simple Editor ini kita klik blank. Klik blank. Nah, ini nanti proyeknya tinggal simpan saja. Nah, mungkin di Bapak Ibu akan pertama kali nampil itu akan seperti ini. Ini adalah gestur yang harus Bapak Ibu ikuti. Jadi nanti ada penggunaan jari itu harus seperti apa. Misalnya untuk zoom, zoom in, zoom out gitu kan. Untuk memutar slide gitu kan. Untuk kita kita akan lihat dulu. Kita let's start. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk mengecilkan, kita tarik ke tengah. Nah, seperti ini. Terus kita geser, putar. Nah, terus geser layout. Seperti ini. Terus kita klik. Nah, kita ke ataskan. Kita geser ke meja. Kita putar. Kita lihat dari atas. Kita putar kembali. Dan besarkan. Nah, ini udah selesai. Nah, di sini ini namanya marker area untuk kita memasukkan konten-konten 3D, teks, gambar gitu ya. Kelebihannya dari Simple Editor ini adalah dia bisa memasukkan objek 3D, terus gambarnya bisa 2, JPEG atau PNG, terus video dan teks untuk judul, terus anotasi. Seperti itu. Nah, kita akan coba masukkan. Jadi bikin AR untuk hanya menampilkan gajah saja itu kurang dari 1 menit. Karena di kita juga ada asetnya di sini. Sini ada aset-aset yang bisa kita gunakan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, hanya untuk menampilkan misalnya ayam aja, itu tinggal tap seperti ini. Kita manipulasi, besarkan sedikit. Seperti ini. Dan kita bisa langsung preview 3D atau AR. Nah, untuk ayam sendiri ini, nah itu ayam sudah langsung jadi AR ini gitu, jadi cepat. Nah, di sini 3D-nya ini misalnya ayam, atau kita mau ganti.
dengan konten pendidikan boleh. Di sini ada konten pendidikan. Nah, kita bisa tambahkan misalnya di sini biologinya jantung misalnya. Oke, tab. Nah, ini untuk jantung sendiri kita bisa melihat ini tampilan konten dari jantung. Nah, kita misalnya ingin diputar, kita putarkan seperti ini, dan kita ingin ngasih nama, kita pakai teks, tambahkan di sini, kita tambahkan jantung, kita ganti teksnya, kita ganti warnanya, ekstrudnya kita naikin sedikit, sudah jantung. Setelah itu misalnya kita mau nambahkan video dari YouTube juga bisa, kita ambil video, tab di bawah di belakang, kita ambil URL-nya dari YouTube. Kita buka YouTube-nya. Kita search di sini misalnya jantung. Nah, kita lihat langsung pakai yang ini. Ada titik 3. Kita klik, ada menu share, kita klik share. Terus ada copy link, kita pilih copy link. Setelah itu balik lagi ke assembler, edu-nya. Kita tap di video URL. Dan nah ini kita pakai autoplay, pakai loop, kita coba preview. Oke, langsung itu sudah video udah masuk ya. Nah untuk ngedit misalnya videonya kita ingin si ini jantungnya agak kecilin dikit, videonya di belakang, misalnya dibesarkan juga bisa seperti ini gitu. Nah terus kita ingin ngasih di jantung ini tuh ingin misalnya apa namanya bagian-bagiannya, kita tinggal tambahkan saja. Di sini ada anotasi. Nah di anotasi ini kita misalnya tinggal tambahkan di sini misalnya ini bagian apa. Nah seperti ini, seperti itu. Ini ada bagian apa, dan kita bisa menambahkan anotasi itu lebih dari satu. Silakan aja yang banyak, yang perlu untuk siswa itu melihat itu bagian apa. Nah, terus misalnya setelah itu kita ingin memberikan tugas ke siswa, tinggal kita tambah lagi anotasi, simpan misalnya di sini. Kita labelnya ganti menjadi T, tugas. Nah, nanti tugasnya mereka harus ngapain? Analisis proses pompa jantung, pompa darah di jantung. Nah, seperti ini. Kalau sini ini sudah beres semuanya, kita tinggal preview aja di pojok kanan atas, yang di pinggir yang warna biru itu, kita klik preview, kita pilih view in 3D saja. Nah, di view in 3D ini kita bisa lihat videonya itu sudah play, kita lihat ini bagian apa, dan ini tugas mereka yang harus kerjakan. Nah, jika ini sudah beres, kita tinggal publish dia ke kelas. Nah, kita pilih publish, pojok kanan atas yang warna biru, kita pilih publish, tentang deskripsinya jantung. Judulnya misalnya ganti juga jantung. Kategorinya biologi. Kelasnya, nah di sini kan kelasnya belum, nanti kita dipublish di sana aja. Kita tinggal publish. Nah ini nanti ada marker, download marker. Nah marker ini nanti bisa di-download dan bisa di-scan menggunakan Assembler Edu langsung ya, seperti ini. Download aja markernya, itu bisa langsung disimpan oleh Bapak Ibu di galeri, atau bisa langsung di-share ke grup anak-anak, grup WA, atau mau di-print menggunakan printer biasa, kertas HPS juga bisa, atau misalnya dijadikan buku digital juga bisa. Seperti itu.
Nah, kalau misalnya sudah, itu nanti tinggal di-download aja, disimpan, sudah tersimpan. Nah, sekarang kita tinggal publish si project-nya tersebut. Oh ini. Nah, ini project-nya tersebut, yang ini, ke kelas. Nah, itu bisa view, kita share biologi 1. Nah, setelah itu kita lihat di kelas biologi, materi yang tadi kita buat itu sudah ada tersimpan di apa? di share materi. Nah, misalnya sekarang tugasnya mereka juga siswa-siswa dibuat materi tadi analisis jantung, mereka bisa membuat lagi apa? konten AR-nya itu langsung dipublish ke kelas, itu bisa. Tinggal tanda plus di bawah ini. Nah, contoh salah satu contoh saja, misalnya saya udah membuatkan. Nah, misalnya yang ini. Kita tinggal publish. Cara membuat projectnya sama, siswa seperti tadi kita membuat konten yang jantung tadi, sama seperti itu. Nah, cuman nge-publishnya siswa itu di kelasnya. Siswa itu nanti nge-publish projectnya itu di kelasnya. Kita pilih ini, kita next, kita pilih biologi 1, nah kita publish. Nah, sudah sukses. Nah, bedanya yang siswa tadi itu tugas mereka akan ke upload di bawah ada creation. Nah, itu ada jantung. Nah, ini adalah tugas dari siswa-siswa. Kita bisa nilai langsung pekerjaan mereka. Kita bisa like atau kita bisa komen. Misalnya di sini kita komen. Nah, seperti ini. Nah, dan ini langsung real time akan masuk ke notifikasi di handphonenya siswa tersebut. Seperti itu. Nah, ini untuk kita belajar AR itu di rumah dengan virtual class menggunakan Assembler Edu. Nah, kita ada juga setelah ini misalnya gimana cara kalau siswa itu membuat 3D-nya sendiri atau gurunya membuat 3D-nya sendiri ingin dimasukkan. Itu ada itu menggunakan Assembler Studio. Nah, untuk Assembler Studio kita bisa contohnya tadi yang printer tadi. Nah, di sini bisa di-download di websitenya, di website Assembler. Kita keluar dulu. Nah, di websitenya Assembler, di sini ada yang namanya Assembler Studio. Bawah, di sini apa di home. Oke, di home itu tinggal dipilih ke bawah. Nah, ini ada Assembler Studio. Kita klik dan ini bisa di-download, bisa digunakan di Windows sama Macintosh gitu. Nah, nanti silakan di-download, nanti di-install di PC atau laptopnya. Itu akunnya harus sama, register tadi yang di website. Jadi ketika kita register di website itu, akun yang register di website, kita masukkan juga ke Assembler Mobile Edu yang di handphone. Selain itu juga kita masukkan juga akun tersebut harus sama di Assembler Studio. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Tampilannya. Tampilan dari Assembler Studio itu tampilannya seperti ini. Kita ada import juga dari tadi FBX dan yang lainnya. Nanti objek 3D yang seperti tadi yang di handphone itu pun ada. Jadi, nah nanti bentuknya seperti ini, ada slide-slide gitu. Ini ada sampai slide-nya sesuai yang kita inginkan, seperti itu. Nah, kita bisa membuat semuanya dan itu nanti kita bisa dipublish dan bisa ada download marker langsung di sini. Nah, marker itu di kita ada 2 sih. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu pengen yang bergambar bisa enggak? Bisa, itu tapi jatuhnya ke custom marker. Custom markernya itu nanti kita berbayar. Nah, terus kalau misalnya space-nya itu gimana? Nah, di sini kita kembali lagi ke yang Edu ini. Nah, di yang Edu ini Bapak Ibu untuk yang misalnya Bapak Ibu cara memasukkan 3D kontennya tadi gimana sih caranya? Nah, kan di Astu. Terus
Di Astu itu kan ada storage-nya kan. Nah, jangan takut Bapak Ibu, kita juga sediakan untuk Bapak Ibu bisa mencoba. Itu kita sediakan yang free-nya itu 8 mega. Jadi bentuk yang masuk ke dalam Assembler Studio itu bentuknya FBX. Nah, texturing-nya itu bisa menggunakan JPEG atau PNG. Nah, Bapak Ibu bisa memasukkan custom 3D ini 8 mega size-nya ya. Nah, kalau misalnya lebih dari 8 mega nih Bapak Ibu tuh udah terlihat nyamannya dari si assembler ini, ingin misalnya di-upgrade di sekolah. Sekolah itu kan banyak guru-gurunya itu bisa. Jadi kita juga di sini ada plan untuk school. Nah, nanti di plan school ini kita ada benefit yang bisa didapatkan oleh sekolah itu di-upgrade per akunnya itu 100 mega untuk yang basic, kalau yang premium itu 200 mega. Dapat custom marker dan dapat offline access, interactivity builder gitu. Nah, kita juga menyediakan jadi kita yang gratis ada, yang berbayar juga ada gitu. Nah, yang gratis ya ini aksesnya terbatas gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu sekolah ingin menggunakan buat satu sekolah juga bisa. Kita nanti ada menggunakan yang premium seperti itu. Jadi kita juga ada yang berbayarnya. Benefitnya banyak selain yang yang ada di sini seperti tadi ada sertifikat, pelatihan, modul semuanya ada di sana. Gitu. Sama privilege untuk masuk ke ACE gitu. Seperti itu mungkin Pak Rudi untuk penggunaan si assembler edu ini gitu. Ya, baik. Terima kasih. Sangat menarik ya. Bagaimana segala sesuatunya bisa diperagakan di sana. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan nih. Pak Deden? Ya, boleh Pak. Saya coba bacakan ya. Paling tidak ini dari Ibu Julia Astutik. Saya sudah install di desktop, Pak. Yep. Tapi insert picture tidak bisa semudah di HP. Apakah yang di desktop harus berbayar? Untuk dijawab? Ya, kalau yang di desktop itu tidak juga. Itu bisa yang free. Jadi mestinya di desktop itu pun mudah ya, Pak? Mudah. Jadi itu kita bisa menggunakan link atau kita bisa langsung upload gambarnya di sana, Pak. Oh, oke. Oke, saya mungkin akan coba lihatkan sedikit ya. Ini tadi yang jantung. Jadi ada link dari gambar dari Google itu atau dari ininya langsung. Nah, ini kan di sini bisa menggunakan image-nya, tinggal upload. Nah, kita tinggal cari gambarnya di sini. Nah, seperti ini. Itu langsung ada. Nah, mungkin yang ibu tadi dia menggunakan URL yang ini. URL-nya itu harus betul gitu. URL dari gambarnya tersebut gitu. Jadi kalau misalnya tidak, ibu bisa download dulu gambarnya, nanti tinggal choose your image. Jadi nanti bisa upload sendiri ke sini. Yang memang mesti di-download dulu ya, atau kita sudah harus punya file image-nya baru di-upload di aplikasi ya, Pak? Betul, seperti itu. Oke, nah dari Ibu Julia Astuti juga nih, masih Ibu yang sama. Pertanyaannya bagaimana membuat project dengan beberapa slide? Nah, ini kan tampilan dari Astunya, ini ada tanda plus. Kita tinggal tambahkan aja, ini kan ada slide-nya, kita tinggal tambahkan gitu. Ini nanti di slide berikutnya kita akan buat apa, seperti itu. Oh, ya. Oke.
Ya, untuk Ibu Julia, masih ada pertanyaan lagi? Boleh bisa disampaikan secara langsung? Sebentar, Ibu Julia. Masih ada. Nah, ini masih ada Ibu Julia ada di sini. Ya, Bu Julia, silakan. Ya, terima kasih Pak. Ini saya dari Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Iya. Udah Di Kuala Lumpur. beberapa minggu inilah nyoba utak-atik assembler ini. Dengar dari kawan saat webinar dari Bandung saat itu. Iya. Saya coba install di HP. Kemudian itulah kalau di HP saya bisa, tapi kalau di desktop untuk mengambil yang gambar 3 dimensi pun mau saya letakkan itu nggak bisa, atau laptop saya ya Pak? Kalau untuk 3 dimensi itu Bu, itu ada untuk yang importnya. Jadi nanti emang itu ada, Ibu harus formatnya FBX. Nah, nanti dari FBX itu Ibu juga harus ngelihat dia tuh yang pertama low poly atau enggak. Nah, si assembler ini harus yang low poly dan trace-nya itu tidak lebih dari 100.000. Nah, terus nanti bentuk texturingnya itu dia bentuknya PNG seperti itu. Nah, kalau misalnya Kalau misalnya Bapak Ibu di sekolah ingin kita juga datang ke sekolah, itu bisa Bapak Ibu. Jadi nanti di sana kita yang tadi sediakan plan-nya itu kita langsung kasih pelatihan, kasih sertifikat, kasih semuanya di sana. Kita nanti akan ajarkan untuk yang si Assembler Edu ini untuk via desktopnya itu seperti apa. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengetahui caranya gimana, itu ada tutorialnya juga di website kita. Boleh silakan nanti tinggal dicek saja bagaimana dipelajari sendiri seperti itu. Nah, kalau misalnya ingin eksklusif kita datang sendiri ke sekolah juga bisa. Gitu. Jadi untuk memasukkan 3D objek itu yang pertama formatnya harus FBX dan tidak lebih dari 8 mega. Karena kan menggunakan yang free kan. Gitu, tidak lebih dari 8 mega. Selain itu juga trace-nya harus terbatas, tidak lebih dari 100.000. Harus low poly dan texturingnya itu harus PNG seperti itu. Oke. Ini yang saya maksud itu yang objek dari aset yang sudah ada di assembler sendiri. Apakah juga dibatasi itu Pak? Kalau misalnya konten-konten topik yang ada di assembler, yang tadi misalnya ada life science, biologi kayak gitu, itu untuk yang free emang kita batasin Bu. Kalau misalnya Ibu itu kerjasama dengan kita, semua aset yang ada di topik itu bisa digunakan. Oh, oke. Terima kasih Kak. Ya. Ya, terima kasih Ibu Julia untuk pertanyaannya. Tadi Pak Deden sampaikan untuk pelatihan bisa langsung ke sekolah ya Pak? Iya, bisa langsung ke sekolah. Biasanya butuh waktu berapa lama Pak untuk pelatihan seperti itu? Itu biasanya kalau misalnya bukan SMK, kalau bukan SMK itu kita bisa 1 hari. Ya gitu. Jadi pertama itu biasanya kita persamaan persepsi dulu tentang AR. Setelah itu udah mulai tuh ke penggunaan assembler sampai nanti ke ASTU terakhir. Nah biasanya kalau yang SMK itu karena mereka buat objek 3D-nya sendiri. Kita nanti akan ada tim ahli juga yang kita datangkan itu untuk ke sekolah, tim ahli untuk 3D artist dari kita nanti akan mengajarkan bagaimana tips dan triknya gitu untuk membuat 3D untuk 3D yang bagus walaupun low poly tapi dia tidak pecah, bagus dan bisa masuk ke assembler seperti itu. Jadi si Assembler Edu ini tuh ya mewadahi lah Bapak Ibu guru yang dulu itu kan kalau misalnya kita membuat AR harus orang komputer, harus ngoding, harus apa. Nah, Assembler ini tidak. Jadi Bapak Ibu bisa memasukkan aset-aset 3D dari software profesional itu langsung dimasukkan ke Assembler dan jadilah AR. Jadi AR itu lebih mudah dan bisa digunakan. Seperti itu. Jadi untuk sekolah SMA pun sebenarnya bisa juga ya Pak? Nggak bisa. Mesti SMK? Ya, bisa kita dari TK malah sampai perguruan tinggi bahkan instansi
kemarin juga kita ngisi pelatihan guru dan dosen juga. Nah, background dari teman-teman Bapak atau Ibu guru ini sendiri harus seperti apa ya, Pak? Backgroundnya sih semua ilmu, disiplin ilmu juga bisa. Misalnya tidak semua harus dijadikan AR, tapi Bapak Ibu misalnya tentang histori itu bisa memasukkan video atau gambar. Jadi si assembler ini memudahkan lah Bapak Ibu. Misalnya tidak semuanya harus dibikin, harus ada 3D-nya, harus ada interaksinya atau apa. Tidak, tapi Bapak Ibu cukup dengan mengenalkan itu ada gambar, ada video. Misalnya sekarang materinya mengajarkan tentang struktur tubuh manusia, misalnya ada materinya dulu di slide pertama kalau menggunakan ASTU. Slide keduanya itu tentang 3D-nya, slide ketiga bisa gambar, slide keempat bisa video. Jadi itu kan lebih interaktif, lebih banyak juga variasinya gitu, tidak hanya 3D saja seperti itu. Dan tentunya lebih berguna kalau misalnya sekali dibawakan itu untuk guru-guru yang mata pelajarannya sama, seperti itu kah? Gimana Pak? Jadi tadi kan kalau kita bicara sebagai contoh guru mata pelajaran sejarah ya, atau biologi, karena masing-masing kan mempunyai bahan yang berbeda ya, bagaimana menyampaikannya juga pasti kan berbeda. Apakah lebih baik dikumpulkan dulu misalnya guru-guru mata pelajaran yang sama dalam satu MGMP misalnya, jadi supaya lebih terfokus begitu, atau bisa dibuka aja Pak? Kalau seperti itu juga bisa Pak, lebih bagus, jadi lebih terstruktur kan. Kalau misalnya sesuai MGMP itu ada rancangannya ya Pak ya, lesson plan-nya seperti apa. Jadi kita tidak pusing ketika misalnya, karena semua udah visi misinya udah sama, materi yang akan diajarkan juga kalau di MGMP kan udah terstruktur, udah sama gitu kan. Dibanding kalau kita harus sendiri kan bingung juga. Tapi ada juga sekolah kan yang sistemnya dia kayak SD itu tematik per tema. Nah mau nggak mau itu kan harus buat gurunya tersebut gitu. Nah itu juga bisa seperti itu. Jadi si assembler ini bisa mewadahi kreativitas Bapak Ibu. Jika misalnya di MGMP harus ada video, ada apa, itu kita bisa. Memasukkan gambar juga kita bisa. Nah kalau yang bentuk-bentuknya tematik juga kita bisa untuk per orang. Jadi si assembler, bahkan jangankan Bapak Ibu, siswa juga itu bisa membuat pembelajaran langsung antar siswa. Dia bikin kelas untuk sharing, nanti mereka menjelaskan di sana apa, itu bisa juga siswa. Seperti itu. Bahkan ke ekstrakurikuler mereka juga di sekolah itu bahkan jadi lebih bagus. Mereka pengenalan AR-nya, dan itu karya-karya siswa itu jauh lebih bagus. Mereka tuh ketika udah menggunakan Assembler Edu ini gitu. Mereka ada yang nge-build sendiri menggunakan Classic Editor gitu. Ada yang dia membuat kontennya emang dari software profesional, dia masukkan ke Assembler Edu ini gitu. Oke. Nah ini barusan ada raise hand dari Ibu Eva Rahmawati. Boleh Ibu Eva, silakan. Pertanyaannya boleh diajukan secara langsung. Atau sebelumnya Ibu Eva ini juga ada mengajukan pertanyaan nih Pak. Apa beda web Assembler Edu itu dengan aplikasi Assembler yang ada di Play Store Pak? Oke. Di Assembler Edu ini yang pertama kan kita mewadahi untuk orang-orang yang dia biasanya gini ya Bapak Ibu, handphone mohon maaf sebelumnya, handphone Bapak Ibu pengajar itu kan biasanya beda-beda ya. Ada yang support, ada yang tidak. Nah makanya kita di website itu adalah gerbang awal untuk Bapak Ibu bisa membuat kelas, bisa share materi. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin nge-view AR-nya, 3D-nya, atau membuat project, itu tentu harus menggunakan handphone atau iPad atau tab ya, atau yang Android. Itu harus menggunakan itu, karena dengan tadi si handphone ini itu berguna untuk visualisasinya. Nah, kalau menggunakan yang web itu, kita hanya milih materi, tapi untuk secara langsung nge-view, apalagi view AR-nya, kita taruh objek 3D-nya itu di dunia nyata,
itu harus menggunakan handphone. Nah, jadi kalau misal kita kan ada spesifikasinya untuk AR ini, ya lumayan lah untuk spesifikasinya karena butuh RAM-nya yang minimal 2 GB. OS yang enaknya sih lebih enak 7 gitu ya. Walaupun di 6 juga bisa, tapi kita saranin sih yang 7 gitu kan. Biar lebih maksimal gitu. Seperti itu. Bisa di bawah juga gitu kan. RAM-nya minimal 2 GB, OS-nya 6. Kalau yang Apple itu di 11 juga bisa, tapi kita saranin sih di yang 12 juga gitu, seperti itu. Nah, itu untuk nge-view-nya saja. Jadi seperti tadi saya menampilkan tengkorak gitu, masukin ke dunia nyata, atau tengkorak itu di view in 3D, itu hanya bisa untuk di gadget, tidak bisa di website-nya. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Bu Eva, masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, tampaknya Ibu Eva sudah cukup. Bagi Bapak Ibu yang lain, apabila masih ada yang ingin ditanyakan, silakan. Mumpung ada ahlinya nih di sini. Nah, Pak Nugroho Sumanto, sepertinya. Ya, silakan Pak Nugroho. Mikrofonnya boleh dinyalakan. Iya, tadi saya coba untuk dapetin si QR markernya. Kenapa nggak keluar ya? Saya klik si tombolnya itu, cuman keluar share link sama share to class doang, nggak ada si QR markernya, nggak keluar gitu ya. Mungkin apakah spek saya kurang atau gimana ya? Coba dicek untuk koneksi internet, Pak. Oh gitu, jadi koneksinya juga harus stabil ya? Betul. Jadi si assembler ini karena basisnya dia cloud kan, jadi dan kalau objek-objek di aset-asetnya itu daily library itu sekali download, kesananya sudah tidak download lagi, tersimpan di cloud. Jadi emang internetnya harus stabil. Ya mungkin itu masalahnya dari kemarin emang nggak stabil. Ya makasih Pak, nanti kalau udah stabil coba lagi. Siap. Nanti boleh Bapak Ibu kalau misalnya ini saya share di chat itu untuk feedbacknya, itu nanti link itu bisa di copy untuk feedbacknya. Kalau misalnya butuh nomor saya untuk informasinya juga boleh, atau misalnya Bapak Ibu bisa langsung lewat Pak Rudi. Kalau misalnya untuk yang Jakarta butuh informasi, misalnya ada bentar, salah nomornya. Ya, nggak apa-apa. Nah, ini nomor teleponnya Pak Deden ya, Pak ya? Iya, ini yang bawah 085 ya 222 ya 111 Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Nah, ini Bapak Ibu boleh dicatat 085 222 111 413, itu nomor kontak langsungnya Pak Deden ya, apabila ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Nah, ini Bu Eva tadi masih ada sempat nanya nih, adakah tutorial membuat AR-nya di APK Pak? Jadi di aplikasi ya, di apps? Oh tidak, itu ada di website tadi yang ini nih, yang saya share link itu. Nanti kan ada kelas untuk resource, jadi nanti Bapak Ibu pengajar juga bisa daftar jadi ACE, atau bisa download juga Educator Kit. Oke. Nah di sana nanti ada kita juga ada yang COVID, ada yang brosur, ada modul bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga ada di sana. Oke, nah kalau gitu saya mau bertanya ini Pak Deden. Tadi sempat disebutkan ada Assembler Certified Educator ya? Ya, betul. Nah, itu gimana caranya Pak supaya kita menjadi Certified Educator? Itu tinggal nanti Bapak Ibu sih menggunakan Assembler di sekolah, nanti direkam, nanti tinggal masuk ke daftar dulu sebelumnya mungkin saya share kembali.
Nah, di sini itu yang class resource. Nanti di class resource ini masuk ke certified educator. Oke. Nah, di sini ada untuk daftar. Ini ada tutorial Assembler Studio. Nah, ini ada certified educator. Nah, nanti ini ada langkah-langkahnya. Nah, ini langkah-langkahnya. Dan ini untuk daftarnya. Oh, oke. Nah, ini untuk daftarnya. Ketika sudah daftar, nanti akan dapat email dari pihak kita. Nah, dari pihak kita nanti syaratnya gampang kok, cuman penggunaan assembler di sekolah saja. Jadi ngajar menggunakan assembler. Setelah itu nanti linknya dikopikan ke ke alamat yang nanti di email. Jadi setiap ada progres itu nanti masukkan ke link tersebut. Nanti kita akan hitung poinnya. Nanti poin tersebut setelah terkumpul itu berapa, nanti akan dapat sertifikat dari assembler. Jadi itu sertifikat keahlian dari kita sebagai penghargaan ke Bapak Ibu yang sudah menggunakan assembler edu di sekolah. Selain itu juga ada benefitnya Bapak Ibu. Benefit di sana salah satunya adalah Bapak Ibu ada persentase untuk assembler edu ini. Gitu. Benefitnya nanti bisa dilihat sendiri di sana. Gitu. Jadi memang bisa sambil belajar ya Pak, mempraktikkan. Terus kemudian kalau memang sudah mempergunakan, nanti semua terekord ya kegiatan kita di sana. Ya, betul. Jadi Bapak Ibu yang aktif, yang itu nanti misalnya ada bikin webinar atau apa, itu bisa masuk ke misalnya kayak sekarang. Pak Rudi itu kan ada linknya ya di YouTube. Nah itu nanti tinggal masukkan ke Assembler Edu Progress aja. Nah nanti di Progress itu nanti sama pihak kita nanti akan dilihat poinnya masuk berapa. Misalnya nanti masuk ke 300 poin. Nah itu nanti langsung masuk ke level berapa. Itu nanti ada sertifikat dari kita. Gitu. Oke. Mungkin seperti ini sih di Assembler Edu Community. Nah ini kan, ini level 1. Itu mendapat ini yang dari Palestina, beliau dapat Assembler Certified Educatornya dia level 1. Nah, itu tuh ada yang harus dia kerjakan untuk dapat ini tuh jadi sertifikat. Seperti itu. Nah, banyak sih di sini, pokoknya banyak, nanti Bapak Ibu bisa lihat, bisa sharing, bisa menanyakan di sini, bisa share juga di sini. Banyak sekali seperti ini. Di sini juga ada banyaknya sih. Nah, ini juga dia level 1. Nah, ini ada beberapa. Ini dari Indonesia ya. Nah, itu dia ada dapat. Jadi ada sertifikatnya. Kita dapat. Dan ini sertifikat ini bisa jadi portofolio Bapak Ibu seperti itu. Jadi memang ditujukan khusus kepada Bapak Ibu guru ya? Ya, Bapak Ibu guru atau bukan Bapak Ibu bergerak di bidang pendidikan, Pak. Jadi misalnya saya misalnya sebagai volunteer gini di bidang pendidikan misalnya yang ngajarin gitu. Nah, itu bisa ikutan gitu. Bapak Ibu dosen juga bisa ikutan seperti itu. Pokoknya yang senang mengajar, dia senang dan mereka punya passion di AR gitu. Mereka bisa mengumpulkan itu, bisa masuk ke Assembler Certified Educator ini. Jumlahnya itu ada 9 tingkatan. 9 level. Ada 9 level ternyata? Ya, ada 9 level. Banyak juga ya, Pak? Iya, banyak sekali. Kita satu aja masih belum ya, baru mulai ya? Iya, nanti mungkin saya akan sharekan tentang yang S itu mungkin nanti kalau misalnya ada yang perlu nanti ada di yang link yang tadi. Mungkin saya akan coba buka saja ya. Boleh, silakan Pak.
Kita share di Google Chrome. Nah, ini kan link yang resource ini. Nah, di toolkit ini, mana sih? Nah, ini Educators Kit. Kita klik, itu masuk ke Google Drive. Nah, dari Google Drive itu nanti akan banyak, Bapak Ibu silakan tinggal ada voucher, ada roll banner atau apa bisa digunakan. Nah, ini ada Assembler Certified Educator. Nah, ini tour guide untuk guide untuk guru yang versi bahasa Inggris, ini bahasa Indonesia. Nah, ini untuk Assembler Certified Educator. Nah, ini tinggal buka saja. Nah, kebetulan ini emang bahasa Inggris semua. Nah, ini nanti ada poin-poinnya, cara-caranya. Nah, ini benefit apa saja yang didapatkan, apa yang harus dilakukan. Nah, ini ada perhitungannya di sini. Ternyata memang nggak terlalu susah-susah juga, terlihat guide-nya hanya 7 halaman, berarti tidak tebal-tebal banget. Saya pikir 200 halaman Pak awalnya. Tidak. Ya, jadi Bapak Ibu nanti boleh coba lihat-lihat, baca-baca di sana ya mengenai bagaimana Silakan. menjadi Assembler Certified Educator. Betul. Nah, masih ada pertanyaan? Saya lihat Ibu Eva Ramawati kembali, ada resen di sana. Silakan Ibu. Selamat sore Pak. Ya, sore. Saya Eva dari Ngawi, Jawa Timur. Saya guru TK Pak, tapi saya sangat tertarik dengan AR ini. Sudah lama sebenarnya memasang APK yang dari Play Store itu. Nah, itu kebanyakan kan untuk mata pelajaran yang sains ya Pak ya. Ya. Nah, yang saya tertarik itu lihat di Facebook tadi itu yang kayak per site itu loh, 1, 2, 3, 4 kayak gitu tentang binatang itu. Nah, seumpama kita sudah membuat di APK tersebut kayak gitu, terus seumpama kita tidak membutuhkan untuk kelas yang ada di websitenya Edu tadi, itu gimana cara share-nya ke siswa gitu Kak? Karena kan anak TK itu nggak mungkin nanti buka-buka kelas yang ada di Assembler Edu tadi seperti itu. Jadi mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Jadi Ibu yang pertama itu gurunya dulu. Kalau TK itu kan lebih diprioritaskan gurunya ya Bu ya untuk penggunaan teknologi ini. Gitu karena anak-anak TK itu tidak diwajibkan ya. Bahkan tidak boleh harusnya untuk yang gadget itu kan. Nah, Ibu buat dulu materinya di Assembler Studio. Ibu masukkan konten-kontennya. Setelah itu Ibu publish-nya ke marker. Ibu publish-nya ke marker. Nanti dari marker itu Ibu bisa share. Nanti anak-anak kan untuk TK ini biasanya harus ada pendampingan dari orang tua ya untuk materi yang akan kita berikan itu. Nah, nanti dibantulah sama orang tuanya untuk di-scan. Nah, nanti orang tuanya juga akan membantu kita untuk menjelaskan ke siswanya. Gitu. Jadi ada keterlibatan juga dari orang tua ya Pak, bisa kita mintakan? Betul. Biasanya kalau TK ini dalam pembelajaran di rumah PJJ ini harus ada pendampingan juga dari orang tua. Ya, kita juga pernah di SD juga level 2, level 1 itu tetap harus ada pendampingan dari orang tua karena mereka juga untuk menggunakannya sendiri juga masih perlu bantuan. Apalagi kalau mereka udah belajar dengan gadget seperti ini kan mereka berpikirnya games gitu kan. Nah, kita ada sisi positif lain di handphone ini yang kita bisa kasih infokan ke anak tersebut. Ini ada sisi positifnya, mereka bisa pengenalan AR dengan di-scan saja. Mereka sudah melihat ada jerapah, ada apa gitu kan. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Tadi sempat disebutkan untuk kalau misalnya ada gambar, orang tua bisa men-scan-nya. Tapi bagaimana kalau orang tuanya nggak punya scanner, Pak? Orang tua biasanya ada, kalau misalnya orang tua itu tidak punya gadget, saya sih melihatnya bisa di ini Pak, formatnya bentuknya video.
Nah, si video itu sama gurunya kan di assembler ini ekspornya bisa video ya Pak ya. Nah, bentuknya bisa video. Video itu nanti bisa direkam sama gurunya dan bisa dimasukkan ke flash disk mungkin. Kalau misalnya komputer nggak punya komputer juga, misalnya tidak ada gadget juga, bisa mungkin agak sulit sih ya kalau seperti itu. Tapi bisa pinjam punya tetangganya mungkin Pak, atau punya anaknya kan, punya anaknya juga. Biasanya orang tua tidak punya handphonenya, tapi anak-anaknya tuh lebih canggih handphonenya dibanding orang tuanya. Biasanya kan gitu. Karena ini agak susah sih Pak kalau yang AR ini. Mereka emang harus ada bantuan dari gadget sih. Oke. Gitu. Oke. Ya, maksud saya tadi kalau tidak punya scanner, gambar pun bisa diambil dari gadget lah ya, dari handphone. Ya, dari handphone. Iya betul. Upload seperti itu ya. Iya. Tapi syaratnya itu harus di scan-nya menggunakan aplikasi assembler. Tidak bisa menggunakan aplikasi yang lain. Oh, oke. Siap. Baik. Terima kasih. Ibu Eva masih ada pertanyaan lagi? Insya Allah cukup Pak, nanti dipelajari. Baik, terima kasih. Nah, masih ada, mumpung kita masih ada sedikit waktu lagi. Karena tidak terasa, sekarang sudah hampir 4:30. Iya. Pak Rido, sahabat lama saya ini, sudah lama saya nggak mampir ke Medland. Siap Pak Rudi. Sore Pak Rido. Oh, lagi di jalan Pak? Enggak, saya baru sampai ke sekolahan sih, dari Mangga 2 tadi mau mampir, takut mengganggu saya. Oh begitu. Waduh. Kalau dekat-dekat mas silakan mampir aja Pak. Gimana? Ada yang mau ditanyakan Pak Rido? Iya Pak, saya kayaknya keingetan dengan Pak Bambang ya, Pak Deden ya. Pak Deden ya. Waktu workshop T-Komdik kalau tidak salah ya, ada materinya juga ya. Oh iya. Kita juga sering ngisi Pak di IG juga ikut seluruh Indonesia ya. Ya, jadi saya kenal Assembler Edu ini waktu di T-Komdik dulu. Memang sampai saat ini kita belum menggunakan Pak. Tapi mungkin ada sedikit pertanyaan buat saya. Ini berarti beda dengan Unity ya Pak ya? Basicnya kita Unity Pak, cuman kita tapi kita bypass untuk program itu bikin ngoding itu kita bypass. Jadi kita tidak buat orang itu untuk ngoding. Jadi kita inginnya si assembler ini semua orang bisa menggunakan aplikasi ini, membuat AR juga lebih mudah. Kalau misalnya kita sediakan kan biasanya orang tuh yang tahu komputer pasti gitu. Oh ini menggunakan Unity, ya kita menggunakan AR Core, AR Kit seperti itu. Tapi proses itu kita bypass gitu. Yang seharusnya kan orang-orang kalau tahu itu membuat AR ini betapa sulitnya, belum mencocokkan marker, pokoknya susah lah ya Pak ya. Bapak mungkin tahu sendiri. Nah kita tidak persulit orang itu untuk seperti itu. Tidak perlu install apa-apa, tinggal install aplikasi Assembler Edu saja. Mereka tinggal menggunakan membuat AR itu drag and drop saja menggunakan. Oh gitu. Jadi lebih sederhana Pak ya Kang ya? Iya, lebih mudah, Oke. Ini kalau saya perhatikan sih sangat membantu teman-teman guru juga di sekolah Pak ya untuk membuat konten pembelajaran yang menarik, tapi tidak butuh kemampuan coding yang tinggi Pak ya. Iya, tidak perlu. Ya. Tadi saya tertarik juga dengan pertanyaan Ibu Juwita ya kalau tidak salah ya. Iya, Bu Julia. Bu Julia. Jadi kalau misalkan kita mau memasukkan 3D-nya hasil karya sendiri itu juga bisa ya, bisa. Kang Deden ya? Bisa Pak, sangat gitu. Bisa. Ya sangat bisa. Tapi formatnya itu harus FBX. FBX, oke. Ya FBX nanti tinggal diekspor aja ke FBX, terus texturingnya itu nanti harus diekspor juga dia menjadi PNG. Oh PNG, oke. Ya dan polinya itu poligonnya itu trace-nya itu tidak lebih dari 100.000. Oh, ada ketentuan khusus ya? Ada ketentuan, baru dia bisa masuk. Kalau misalnya dia melebihi itu, trace-nya nggak akan bisa masuk. Oh, baik. Satu lagi, Kang. Ini tadi saya juga dengar ada semacam pelatihan ya, Kang ya? Betul. Pelatihan untuk sekolah ya. Nah, itu prosedurnya untuk misalkan kita bisa mendatangkan Kang Deden nih ke sekolah, itu seperti apa, Kang?
Ya, biasanya ini Pak, nanti kontak saja ke saya, misalnya ingin pelatihan. Nah, kita sediakan plan-nya itu untuk sekolah itu, bentar, untuk sekolah itu ini Pak, jadi kita ada 2 plan, ada 2 plan yang untuk sekolah ini. Nah, yang di pricing ini, kita ada basic, ada premium. Nah, ada basic, ada premium. Nah, ini untuk school. Nah, ada basic, ada premium. Nah, ini minimalnya itu 25 seat. Nah, kalau yang premium ini minimalnya di 60 seat. 60 orang gitu ya. 60 orang. Nah, nanti kayak misalnya di Bandung itu ada yang dia penggunaannya untuk guru semuanya, misalnya lebih dari 60 itu bisa, atau digunakan juga untuk siswanya di sekolah juga itu bisa gitu. Nah, ini tuh yang menjadi benefitnya adalah yang pertama itu dari storage-nya itu akan berbeda lebih besar. Dan ini bayar kalau ke Indonesia kan mungkin sekitaran 8 jutaan mungkin ya Pak ya, yang 8 juta ya? Iya. Setahun itu ya? Setahun, itu udah 1 tahun. Jadi nanti dapat custom marker juga, jadi marker-marker yang bisa bergambar itu bisa dibuatkan AR-nya gitu. Nah, nanti ya ini bisa jadikan buku kan 60 custom marker juga untuk 60 orang. Ini buku aja misalnya isinya 30 marker, bisa dua buku atau berapa buku gitu. Baik, siap. Nah, itu ini juga kebetulan ada yang hadir ini ada beberapa siswa saya juga, Pak. Iya. Jadi emang kita juga ada rencana untuk memberikan pelatihan kepada siswa kami gitu ya, untuk memberikan pelatihan, tapi terutama di 3D modeling, Pak. Jadi nanti hasilnya bisa digunakan untuk dijadikan sebagai marker di assembler ini, mungkin bisa Pak ya? Bisa. Jadi nanti kalau misalnya mau untuk markernya sendiri itu ada tersendiri juga ada gitu. Tapi nanti di scan-nya itu harus menggunakan assembler gitu. Oh gitu. Kalau boleh tahu Bapak dari SMK Pak? Iya Pak, SMK ya. Bogor. Ya itu nanti untuk yang SMK itu kita akan datangkan ke sekolahnya, itu 3D artist dari kita sih Pak. Jadi nanti akan dikasih tips dan triknya cara untuk 3D yang bagus untuk AR itu tuh seperti apa. Baik. Tuh. Nanti pokoknya assembler ini agak beda untuk teksturingnya seperti itu. Siap. Terima kasih Kang Deden, hatur nuhun pisan. Ya. Pak Rudi, terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Pak Ridho. Siap. Pak Ridho ini dari SMK Medland di Cibubur, Pak. Oh ya, betul. Luar biasa. Anak-anaknya juga sangat berbakat dan minatnya sangat tinggi, dan saya juga berharap nanti hasil karya mereka nanti bisa dipergunakan nih dengan mudah-mudahan Pak Rudi, atas dukungan Pak Rudi juga nih Apkomindo nih. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Rudi. Ya, terima kasih Pak Rido. Nah, terasa sekarang sudah 4.30. Nah, waktunya membatasi perjumpaan kita pada hari ini. Dan jangan lupa nanti buat teman-teman kalau misalnya ada untuk memperbaiki program kita ini seperti apa, boleh kontak ke kami. Di belakang layar saya ada alamat email. Ya, boleh minta tolong masukannya karena kita coba untuk menyampaikan solusi-solusi memang dibutuhkan oleh sekolah-sekolah yang saat ini menghadapi suasana pandemi dan semua harus belajar jarak jauh, mempergunakan aplikasi. Nah, kita memang sudah ada beberapa ide, beberapa bahan, tapi akan lebih baik kalau memang kita mendapatkan masukan dari Bapak Ibu Guru. Saya rasa itu aja. Terima kasih buat Kang Deden yang sudah memberikan materinya untuk kita, ya, untuk juga Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Rudi. Ya, nanti mohon untuk diisi feedback-nya Pak, mungkin saya kopikan kembali ini link-nya. Oh ya, jadi baik. Untuk saya ingin tahu kebutuhan dari Bapak Ibu Guru seperti itu. Boleh.
Baik, nanti akan kita kirimkan melalui email juga, mungkin mengenai assessment-nya lah ya, apa yang perlu diperbaiki. Alamat email dari teman-teman Bapak Ibu sih sudah kita miliki, bahkan nanti kita boleh kirimkan emailnya ke mereka satu persatu. Sekali lagi, terima kasih untuk semua yang sudah ikut serta sampai saat ini. Ya, kita ketemu kembali, tunggu kabar dari kami, kita akan update tema kita berikutnya. Mudah-mudahan 2 minggu ke depan kita bisa ketemu lagi dengan tema yang jauh lebih menarik. Sekali lagi terima kasih Kang Deden, terima kasih semua. Kita ketemu kembali untuk tema berikutnya. Selamat sore. Sore. Menjadi IT yang profesional. Nah, ingin berkembang di jaringan, lebih terbuka lagi tentang jaringan, tentang server. Mulai soft skill tuh ada percaya diri, lebih percaya diri. Lebih dalam lagi, kita lebih mengenal lagi tentang jaringan, lebih mengenal lagi tentang alur-alurnya itu lebih jelas lagi, lebih spesifik lagi, lebih real lagi. Kita juga berarti eksekusinya itu lebih ke nyatanya gitu. Radio server ya di bagian komputer.